perkenalkan nama saya Dr. Alifia Farahta. Saya dari Rumah Sakit Hermina Grand Wisata. Bertemu lagi dalam acara Hermina Podcast. Nah, tentu saja saya hari ini tidak sendiri ya. Saya dengan Dr. Putri Zulmi Yusrini, dokter spesialis penyakit dalam. Apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah dok. Ya dok, puasa nggak dokter? Alhamdulillah masih puasa dok sampai sekarang. Insya Allah ya dok ya. Insya Allah. Baik, jadi kan kebetulan hari ini tuh bertepatan di pertengahan bulan Ramadan ya dok ya. Nah di pertengahan bulan Ramadan ini udah mulai nih pasien-pasien datang dengan berbagai keluhan seperti mual muntah, kemudian nyeri perut, kemudian ada juga yang beberapa yang demam. Jadi sebenarnya ada banyak keluhan gitu dok dari pasien. Nah sebenarnya apa sih dok tips and trick nih gimana caranya biar puasa kita tuh bisa full, bisa bugar sampai akhir. Oke, jadi bulan Ramadan ini kan bulan yang pasti kita tunggu-tunggu semua ya sama umat muslim. Jadi dan semua orang mau dia sehat mau dia sakit pasti sangat ingin sekali berpuasa. Nah, bagaimana sih biar kita tetap sehat, tetap semangat, tidak lemas, tidak lesu, tidak sakit, atau bahkan nantinya tidak berat badannya naik ya setelah puasa? Itu ada beberapa tips and trick. Jadi yang pertama mungkin harus kita perhatikan adalah pola makannya. Jadi pola makan pada pola makan pada orang-orang yang sedang berpuasa itu sebenarnya sama seperti pola makan pada orang-orang yang tidak berpuasa. Mungkin sama ya. Jadi mungkin kita tahu kalau sekarang udah bukan lagi kita quotes 4 sehat 5 sempurna ya, tapi lebih ke makanan gizi yang seimbang. Gizi seimbang. Jadi prinsipnya sama pada orang yang berpuasa Ramadan. Kita harus menjaga untuk puasa dengan makanan yang seimbang. Nah, sekarang makanan seperti apa sih yang harus kita perhatikan? Kita bisa membagi itu menjadi tiga waktu ya. Jadi sebenarnya pada saat kita puasa, kita bukan mengurangi porsi makanan. Sebenarnya porsi makanan kita tuh sama sebenarnya, cuman kita membagi itu menjadi waktu sahur dan waktu buka. Nah, tapi sebenarnya disarankan ada satu lagi, jadi waktu buka, waktu sahur, waktu buka, dan waktu malam hari. Nah, makanan seperti apa sih sebenarnya yang baiknya kita pilih? Ini juga tergantung waktu makannya yang mana. Contohnya, misalnya makan sahur. Tadi saya bilang kalau kita harus makanannya yang gizi seimbang. Jadi sama. Nah, pada sahur ini kalau bisa kita menyiapkan isi makanan yang memang sudah ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, dan jangan lupa ada airnya atau air putih ya. Tapi apa sih bedanya makan sahur dengan makan biasa gitu ya? Jadi karbohidrat yang kalau bisa digunakan saat sahur itu adalah karbohidrat yang sifatnya kompleks gitu. Jadi kenapa sih kita harus cari karbohidrat yang kompleks? Itu lebih karena biar lebih agak sulit dicerna gitu. Kenapa kita harus mencari yang agak sulit dicerna? Karena untuk memperlambat rasa lapar kayak gitu. Jadi ibaratnya kita habis makan nih, terus kan sistem pencernaan kita akan mencerna itu ya. Kalau dia semakin cepat dicerna, lambung semakin cepat kosong, kita kan lebih cepat merasa cepat lapar kan ya. Tapi kalau misalnya itu lebih sulit dicerna, itu biasanya akan lebih lama prosesnya. Jadi tubuh kita merasa laparnya lebih lama. Begitu juga dengan serat ya. Jadi itu juga penting. Serat itu bisa didapat dari mana? Dari sayur dan dari buah-buahan. Jadi dengan adanya sayur, dengan adanya buah-buahan, tinggi serat, makanan itu lebih lama dicerna, akhirnya kita merasa lebih lama laparnya gitu. Dan untuk pemilihan buah-buahannya pun buah-buahan yang biasanya harusnya tinggi air ya. Banyak airnya kayak semangka, pepaya, apel, jeruk itu boleh kayak gitu. Dan yang paling penting jangan lupa minum air putih ya. Jadi air putih itu sangat-sangat penting, harus dijaga asupannya selama bulan puasa ini karena pasti ya kita cuman bisa minum di antara waktu buka sampai sahur lagi ya, dan itu kan pasti beda sama kita biasanya gitu. Jadi kita harus menjaga bagaimana caranya biar kadar asupan air itu bisa memenuhi kebutuhan tubuh kita. Nah, itu untuk yang pada saat sahurnya ya. Sementara untuk bukanya sendiri, jangan sampai kita buka dengan hal-hal yang kita tahu nih kita sangat-sangat semangat nih buka puasa ya. Semangat buka puasa terus langsung wah segala macam makanan-makanan yang isinya manis. Takjilnya banyak tuh ya. Wah, takjilnya banyak banget dan biasanya kita jadi ajang balas dendam ya.
Jadi lapar mata lapar gitu. mata semua dibeli ini itu, dan isinya pasti kita udah tahu ya isinya gula-gula semua ya. Banyak kan itu ada isinya gula-gula semua. Nah, jadi kalau bisa untuk buka puasa sendiri pun biar kita tidak kalap ya, itu kita usahakan berbuka dengan air putih dan kurma. Salah satu contoh buah yang memang bagus ya, bagus untuk mengisi asupan energi yang sempat hilang, yang secara cepat mengganti energi kita ya kurma itu. Makanya kita kan diajarkan ya sesuai sunnah Rasul ya. Jadi itu bukan karena ya itu sejarahnya begitu aja, tapi memang ada ilmunya juga. Kenapa kurma? Karena kurma itu dia sudah memiliki gula alami di dalamnya ya. Jadi dari ada glukosanya, fruktosanya, sukrosanya. Jadi dan dia dengan cepat. Dan kurma itu balik lagi, kalau kita makan kurma aja ya, kan yang disunahkan 3 buah ya, itu aja kan kita sudah bisa merasa kenyang ya dok biasanya. Jadi kadang itu bisa membuat kita ngerem lah istilahnya. Jadi biar kita nggak kalap gitu. Terus setelah udah makan kurma 3 buah tadi, mungkin makanan-makanan tadi itu kita beli, kayaknya tadi kebanyakan deh belinya. Jadi semua udah dibeli, semua udah ada di meja, tapi kita udah kenyang gitu, gitu. Jadi bisa ngontrol diri kita lah ya, dan cepat mengembalikan energi juga, gitu dok. Untuk makanan ya. Jadi untuk berbukanya itu awalnya di kurma dulu. Tetap disaranin. Kurang lebih 3 ya dok ya. Iya, sesuai sunnah Rasulnya. Iya. Terus kemudian air putih juga ya dok setelah itu. Iya, oh iya, untuk air putih sendiri kan mungkin ya sebenarnya kalau kita sering mendengar talk show gitu dianjurkan 8 gelas per hari ya. Sebenarnya sih pada prinsipnya yang penting kita cukup nih. Nah, tapi kalau misalnya 8 gelas itu mau kita bagi dalam waktu 3 waktu, itu ada formulanya yang sering kita dengar 2-4-2 gitu. Jadi 2 saat sahur, 2 gelas saat sahur, 2 gelas saat buka puasa, dan 4 gelas itu dihabiskan dalam ya dari kita tarawih sampai tidur gitu. Itu jadi bisa minum 4 gelas. Dan kalau misalnya kayak gitu kan kita bisa menjaga kebutuhan cairan tubuh juga ya. Dan memang dianjurkannya sebaiknya air putih. Kenapa sih nggak gula gitu ya? Kenapa nggak kopi gitu ya? Karena kalau gula itu apa ya? Jadi pertama ya kalorinya terlalu besar, terus langsung meninggikan gula darah di dalam tubuh, apalagi untuk orang-orang yang diabetes ya. Itu sebenarnya sangat-sangat dikurangi gitu ya. Kalau misalnya kopi sendiri atau kafein, dia itu akan cenderung membuat apa ya, lebih sering ingin berkemih gitu ya. Kalau misalnya kita terlalu banyak minum kafein, takutnya malah menjadi gampang dehidrasi. Gitu. Jadi keluar lagi cairan. Iya, betul. Betul. Manis pun juga kayak gitu. Kadang dia kan suka menarik air ya. Manis gitu. juga bisa ya dok ya? Jadi kadang kita sahur tuh dulu suka dikasih yang gula-gula gitu kan biar ada energi. Tapi sebenarnya kayaknya enggak deh gitu, malah kita terlalu banyak, kita jadi lebih kayak sering buang air kecil kayak gitu, malah jadi gampang dehidrasi seperti itu.